Halo semuanya, aku Syara Grasela dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Pelita Harapan. Dan dalam kesempatan kali ini aku akan kembali menjelaskan mengenai salah satu topik dari mata kuliah manajemen perusahaan industri, yaitu Human Resource Management, dan juga akan kita lihat contoh dari aplikasinya di dalam perusahaan Apple. Nah, yang pertama, definisi dari manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di mana untuk goal secara umum dari Human Resource Management sendiri adalah meningkatkan produktivitas dari pekerjanya. Nah, berikut ini adalah proses dari HRM atau Human Resource Management yang mana dimulai dari Human Resource Planning, rekrutmen dan direkrutmen, selection, yang mana proses ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga memilih pekerja yang kompeten bagi perusahaan, dan setelah mereka diterima, akan masuk ke tahap orientation dan juga training, di mana kedua tahap ini adalah untuk memperlengkapi karyawan yang telah terpilih dengan pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang terupdate dari perusahaan terkait. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke performance management, compensation and benefit, serta career development. Di mana ini untuk mempertahankan pekerja yang dipastikan memiliki kompetensi dan bekerja secara baik bagi perusahaan. Nah, yang pertama kita akan masuk secara lebih detail ke Human Resource Planning atau HR. Di sini adalah proses di mana manajer memastikan telah memiliki pekerja dengan jumlah yang tepat dan ditempatkan pada waktu serta tempat yang juga tepat. Nah, di sini adalah tujuannya agar pekerja mampu mengerjakan kewajiban secara efektif dan efisien. Selanjutnya masuk ke rekrutmen dan direkrutmen, di mana untuk rekrutmen merupakan proses penempatan, identifikasi, serta juga proses mempekerjakan pelamar di sebuah organisasi untuk pekerjaan atau jabatan tertentu yang sedang dicari atau dibutuhkan perusahaan. Yang mana untuk rekrutmen sendiri terdiri atas internal dan juga eksternal. Jadi perekrutan secara internal dan juga eksternal. Nah, sedangkan untuk direkrutmen merupakan kebalikan dari rekrutmen. Itu merupakan proses pengurangan kelebihan pekerja yang merupakan tenaga kerja dari suatu perusahaan. Selanjutnya adalah masuk ke tahapan selection atau merupakan proses pemilihan individu yang relevan dan memiliki kualifikasi untuk mengisi bagian di dalam suatu organisasi. Tujuannya tentunya untuk mendapatkan pekerja atau tenaga kerja yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang sesuai. Selection juga terdiri ke dalam dua, yaitu person job fit dan juga person organization fit. Selanjutnya masuk ke orientation yang dapat diartikan sebagai tahapan transisi bagi pekerja baru di dalam sebuah perusahaan. Dibagi juga ke dalam dua hal, yaitu work unit orientation yang merupakan perkenalan yang dilakukan dengan sasaran atau spesifikasi unit, yaitu work unit, di mana di dalam work unit orientation akan dijelaskan bagaimana pekerja dapat berkontribusi pekerjaan mereka, khususnya di bidang yang mereka ada saat ini, berkontribusi terhadap sasaran unitnya, serta juga memperkenalkan pekerja pada teman-teman sekerja atau satu unitnya. Yang kedua adalah organization orientation, yang mana di sini lebih menginformasikan pekerja baru terkait dengan objektif, sejarah, filosofi, prosedur, serta juga peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua untuk organization orientation juga mencakup pemberian tour kepada pekerja baru mengenai seluruh fasilitas perusahaan. Selanjutnya adalah training, yang merupakan proses pekerja dapat memiliki atau dibekali dengan kemampuan tertentu guna mencapai tujuan dari organisasi. Atau di mana training, yang adalah pelatihan ini, juga menyediakan para pekerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik yang tentunya akan dapat digunakan mereka dalam pekerjaannya di bidangnya masing-masing. Training sendiri terdiri atas dua tipe, yaitu general dan spesifik. Untuk general training akan diberikan di dalam bentuk atau materi skill komunikasi, sistem komputer, customer service, penjualan, kemampuan dan pengetahuan teknologi, serta juga lainnya. Sedangkan untuk specific training biasanya akan diberikan materi mengenai basic life atau juga work skills, kreativitas, diversity atau juga cultural awareness, public speaking, kemampuan presentasi, etika, kesehatan, dan juga masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah jika sebelumnya merupakan tipe dari training, berikut ini adalah metodenya. Yang terdapat dua metode, yaitu traditional dan juga technology based. Untuk traditional training,
biasanya dilakukan dalam bentuk pertukaran pekerjaan, mentoring and coaching, kelas materi, latihan pembekalan, dan juga lain-lain. Sedangkan untuk technology-based method biasanya diberikan di dalam bentuk DVD, rekaman, video atau audio, kemudian video conferencing atau juga teleconferencing, serta e-learning. Selanjutnya, performance management yang merupakan proses evaluasi seberapa baik karyawan dalam mengerjakan pekerjaan dibandingkan dengan standar tertentu, tentunya sesuai dengan pekerjaan atau bidang di mana mereka berada. Di mana untuk metode dari performance management ini terdapat beberapa, yaitu written essays, critical incidents, graphic rating skills, bars, multi-person comparisons, MBO, dan juga 360 degree appraisals. Kemudian masuk ke reward and compensation atau juga benefits yang merupakan sesuatu yang diraih pekerja sebagai dapat dikatakan pertukaran atas apa yang telah mereka kerjakan bagi perusahaan atau kontribusi yang telah mereka berikan. Termasuk juga dalam hal ini adalah pay and benefits atau yang merupakan total compensation, atau juga terdapat hanya pay only yang merupakan cash compensation. Untuk compensation sendiri terdiri ke dalam dua jenis, yaitu direct atau langsung, serta indirect tidak langsung. Untuk direct compensation terdiri atas base pay dan juga variable pay, dan sedangkan untuk indirect adalah berupa benefits. Untuk base pay adalah berupa wages and salaries, sedangkan untuk variable pay dapat berupa bonus, insentif, dan juga stock options. Nah, sedangkan untuk kompensasi indirect berupa benefits biasanya adalah dalam hal medical atau life insurance, asuransi, kemudian paid time off, retirement pensions, workers' compensation, dan juga masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah career development, yang mana juga kita dapat mengenal istilah career divine, yang merupakan urutan posisi pekerjaan yang dijabat oleh seseorang selama masa hidupnya atau selama jenjang karirnya. Yang mana untuk career development sendiri merupakan peningkatan, terdapat peningkatan di dalam status pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi, karena pastilah dalam bekerja atau menjadi seorang karyawan, kita menginginkan adanya perubahan atau peningkatan di dalam status pekerjaan kita. Nah, untuk career development ini dibutuhkan sebagai bentuk informasi terkait dengan track record pekerjaan yang telah dilalui oleh pekerja, kemudian sebagai bentuk penilaian dan juga training yang dapat dipertimbangkan untuk kedepannya, yang dapat mendevelop pekerja atau memperlengkapi dan mengupgrade pekerja lebih lagi. Nah, selanjutnya dari seluruh steps yang ada, kita akan masuk ke contoh yang diterapkan oleh perusahaan Apple. Ini adalah untuk human resource plan dari Apple, di mana Apple mempekerjakan karyawan yang sangat beragam, independen, dan juga bertalenta, di mana untuk proses human resource planning-nya, mereka mengikuti metode non-egaliter, di mana perusahaan akan mengisi 95% peran penting dengan kualitas A atau merupakan pekerja ataupun sumber daya dengan kualitas yang baik. Lalu kemudian bentuk planning ini juga mencakup memberikan mayoritas karyawan dengan pelatihan agar memiliki performa yang baik dalam melakukan pekerjaannya, dan juga perusahaan akan memfokuskan persiapan karyawan tidak hanya secara fisik melainkan juga secara mental untuk menghadapi berbagai proyek dan juga perubahan yang sangat mungkin untuk mereka hadapi selama bekerja menjadi karyawan di Apple. Dan juga di sini perusahaan fokus membangun kompetisi yang sehat antar karyawan, itu tujuannya untuk berlomba menciptakan sesuatu yang inovatif. Karena seperti yang kita ketahui, Apple merupakan perusahaan yang sangat mengutamakan inovasi, terutama di bidang teknologi. Selanjutnya, dalam bidang rekrutmen dan selection, di mana Apple berfokus pada tujuan utama dari Apple untuk mempekerjakan karyawan adalah tentunya mempekerjakan kandidat yang tepat dan berbakat sesuai dengan objektif atau tujuan utama dari organisasi. Yang mana untuk proses seleksi dari perekrutan karyawan ini adalah Apple berfokus diantaranya kepada dua hal utama ini, yaitu yang pertama, cara berkomunikasi secara verbal dari calon pekerja, dan kemudian juga mereka akan mengidentifikasi apakah calon dapat berpikir out of the box dan bersedia untuk berkomitmen penuh pada perusahaan. Nah, ini juga merupakan terdapat fakta yang cukup unik dari perusahaan Apple, di mana mereka membuka kesempatan bagi pekerja magang yang dapat menunjukkan performa tinggi selama mereka menjadi anak magang. Jadi mereka dapat langsung dipekerjakan atau di-hire perusahaan menjadi salah satu dari karyawan Apple.
Selanjutnya adalah proses orientation, di mana proses orientasi di perusahaan Apple biasa dikenal dengan nama Apple University. Dan Apple dikenal sebagai perusahaan yang sangat mementingkan sumber daya manusianya, karena mereka menyadari sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi perusahaan, sehingga mereka rela untuk memberikan investasi yang besar pada karyawan. Nah, Apple juga memastikan bahwa program orientasi mereka bukanlah sekedar orientasi, melainkan mereka menginginkan setiap pekerja atau karyawan barunya merasa disambut menjadi bagian dari keluarga Apple. Nah, di dalam programnya juga mereka tidak berfokus pada daftar aktivitas secara formal, melainkan berfokus pada nilai yang dapat menyatukan karyawan, sehingga juga dapat menentukan performa kerja mereka ke depannya. Nah, salah satu kelas dalam program orientasi diberi nama How We Communicate at Apple. Ini didapatkan dari salah satu sumber, yang mana merupakan bagian dari pekerja yang mengikuti proses orientasi Apple. Di mana berarti dari sini kita juga dapat melihat bahwa Apple merupakan perusahaan yang sangat mengutamakan komunikasi. Selanjutnya, hal yang juga unik adalah Apple merancang proses orientasi mereka sangat menyenangkan dan memastikan dapat dinikmati oleh setiap karyawannya, karena mereka memberikan break yang bahkan diisi dengan soap opera selama berdurasi kurang lebih 30 menit. Selanjutnya adalah masuk ke training dan juga termasuk development, di mana Apple membiarkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya sendiri dengan tujuan mendorong keberanian dan kemandirian mereka. Nah, dapat dikatakan dalam perusahaan ini tidak melakukan training secara formal, melainkan training diberikan di dalam bentuk pemberian tugas kelompok, dengan tentunya tes atau goals tertentu yang harus diraih oleh masing-masing kelompok, dan setelah tugas ini diselesaikan, maka kelompok tersebut akan diberikan tugas serta peranan yang sama sekali berbeda dengan tugas yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, hal ini Apple berikan atau dirancang untuk memberikan kesadaran bagi setiap karyawannya bahwa mereka akan selalu dituntut untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang baru atau kontribusi mereka bagi perusahaan yang mengedepankan inovasi. Nah, untuk tim-tim ini sendiri, antar anggotanya akan diberikan waktu atau dipersilahkan untuk berkumpul setiap 2 minggu sekali, yakni untuk melakukan brainstorming bersama. Jadi dalam training ini, dalam kategori training dan development, Apple dapat dikatakan memberikan karyawannya peranan yang unik, serta juga dalam proses training ini akan dilakukan pemilihan dari tim yang terbaik untuk dijadikan atau mendapatkan suatu peranan yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi karena telah menyelesaikan tantangan atau goals yang diberikan selama training. Nah, selanjutnya adalah mengenai performance management diterapkan dalam perusahaan Apple, di mana mereka menerapkan secara khususnya adalah berupa appraisal atau penilaian yang merupakan kegiatan saling memberikan masukan kepada pihak penilai serta juga pihak yang dinilai berdasarkan tugas dan masing-masing bagiannya. Apple juga melayani konseling personal dalam performance management ini yang dapat membahas mengenai motivasi, yaitu berkaitan mungkin dengan gaji atau spesialisasi mereka di dalam departemennya masing-masing, dan juga hal-hal lainnya yang mungkin masih berkaitan dengan pekerjaan tentunya, tetapi bukan secara formal atau teknis. Nah, Apple sendiri menggunakan 2 alat penilaian. Yang pertama peer appraisal, yang merupakan penilaian antar individu, dan yang kedua adalah 360 degree feedback, yang merupakan metode evaluasi yang mencakup masukan tidak hanya dari salah satu pihak, melainkan dari supervisor, bawahan, kolega, dan bahkan pelanggan. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang unik, karena Apple merupakan perusahaan yang sangat mengutamakan feedback atau masukan dari pelanggan. Bahkan ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan mereka prioritaskan dalam membangun perbaikan atau upgrade untuk perusahaan, baik dalam hal memproduksi produk-produk Apple ataupun dalam hal jasa atau pelayanan mereka. Nah, kemudian masuk ke reward, di mana Apple menjalankan program yang diberi nama Apple Fellow Program, di mana program ini diadakan dengan tujuan untuk mengakui kontribusi karyawan bagi perusahaan. Dengan program ini, Apple bermaksud untuk memberikan penghargaan bagi karyawan dan akan menunjuknya menjadi pemimpin atau dalam artian mendapatkan suatu jabatan yang lebih tinggi atau kenaikan jabatan berkat dari usaha dan kontribusi yang telah diberikannya. Ini merupakan salah satu cara yang
dilakukan Apple untuk mengapresiasi kontribusi karyawan yang memiliki performa luar biasa, mungkin dibandingkan dengan karyawan-karyawan lainnya. Nah, selanjutnya adalah compensation and benefit, di mana seperti halnya perusahaan lainnya, karyawan di Apple juga menerima upah dan gaji setiap bulannya. Dan namun selain itu juga Apple menyediakan paket kompetitif, tunjangan fleksibel, serta juga hibah saham berkala. Dan ini juga mencakup pemberian penjaminan kesehatan seperti asuransi dan lain-lain. Bahkan di dalam era pandemi COVID-19, Apple juga memberikan jaminan atau dukungan bagi para pekerja atau keluarga pekerja yang terdampak pandemi COVID-19, entah itu yang jatuh sakit ataupun lainnya. Serta juga karyawan di Apple berhak atas diskon produk-produk yang dijual oleh Apple. Nah, yang terakhir adalah career opportunity, di mana Apple memberikan kesempatan pada karyawan untuk meningkatkan keterampilan, tentunya dengan membekali dengan beragam training dan juga development. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan pengembangan di tempat kerja. Jadi training juga sangat mungkin dilakukan langsung di tempat kerja mereka masing-masing, sehingga juga dapat memberikan impact yang lebih besar karena dapat langsung dipraktikkan dalam praktek kerja mereka sehari-hari. Kemudian seperti yang juga telah dibahas sebelumnya, Apple memberikan pekerja magang pengalaman belajar yang sangat aktual, yang mana memungkinkan perkembangan karir mereka ke depannya secara prospektif, karena mereka benar-benar dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan pengalaman yang mereka dapatkan di Apple saat memasuki dunia kerja yang sebenarnya nanti. Nah, dari sumber juga mengatakan bahwa pekerja magang yang tidak dipekerjakan oleh Apple mayoritas segera dipekerjakan oleh perusahaan lain di dalam industri. Hal ini karena pekerja magang di Apple dipercaya telah dibekali oleh beragam pengalaman belajar yang sangat aktual di perusahaan Apple sendiri, tentunya sesuai dengan bidang atau departemen di mana mereka berada. Nah, jadi sebagai kesimpulan yang dapat kita tarik mengenai human resource management yang diterapkan oleh Apple, di mana perusahaan Apple berfokus pada kandidat yang bekerja keras, setia, serta juga bekerja secara detail dan sempurna bagi perusahaan, tentunya di bidang dan spesialisasi mereka masing-masing. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan dalam materi kali ini. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan dalam mempersiapkan materi presentasi kali ini. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih.